Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya juga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Intermezzo dari Anies Baswedan ya soal bagaimana ijazah palsu. Ternyata Anies Baswedan hampir membongkar ijazah palsu, dugaan palsu ya, waktu menjadi menteri ya. Ini baru terbongkar sekarang sebenarnya. Kok bisa, Bang? Ya, kita lihat saja bahwa apa yang kemudian terjadi begitu kan ya. Karena waktu itu kabarnya Anies Baswedan yang menjadi menteri banyak muncul spekulasi, dipecat gara-gara ini dan itu begitu kan ya. Tapi ada salah satu video yang begitu menarik begitu kan ya. Ini Anies Baswedan ya dalam stand up komedi lah begitu kan ya. Karena sekarang ini muncul marak terjadi ya soal bagaimana dugaan-dugaan ijazah palsu. Nampaknya Anies Baswedan kuliti habis Jokowi gitu. Benar nggak begitu kan ya? Jadi Anies Baswedan ini bercerita ada seorang bupati begitu kan ya, seorang bupati yang kemudian menggunakan ijazah palsu. Ya, dan pada akhirnya si bupati itu mengatakan, dulu waktu saya beli itu benar asli, nggak minta yang palsu. Ini benar juga, memang asli begitu kan. Jadi dengan adanya stand up, sindiran-sindir menyindir seperti ini, justru ini akan menjadi ya, orang-orang Mulyono semakin panik begitu. Karena begitu banyak hari ini yang kemudian mengungkap bagaimana soal dugaan-dugaan ijazah palsu. Ini nyindir siapa? Nyindir Mulyono atau nyindir siapa? Ngeri, Mas. Ini pembahasannya sangat ngeri sedap ya. Jadi saya kira ini lucu-lucuan begitu kan ya, dengan adanya pernyataan dari Anies Baswedan begitu kan ya, sebagai intermezzo saja begitu. Ini Anies sindir soal ijazah palsu, waktu beli minta yang asli. ini gimana begitu kan? Ini gimana di situ? Ya waktu waktu membeli dia minta memang yang asli karena hasilnya hasil beli. Ini sontak begitu. Ada yang mengatakan, wah jangan-jangan ini nyindir Mulyono. Jangan-jangan Mulyono panik begitu kan ya. Cuma Anies Baswedan yang mampu memancing seorang Mulyono untuk pamerkan ijazah asli. Kira-kira itulah logikanya begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini begitu kan soal dugaan-dugaan ijazah palsu yang dituduhkan oleh orang-orang tertentu begitu kan ya, maka ini menjadi spekulasi begitu. Dan bahkan seorang Jokowi kabarnya mengumpulkan para pengacaranya untuk melawan mereka. Ini semakin seru, Bos. Semakin seru. Ini sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda ya kepanikan dari seorang Jokowi sudah mulai memuncak, sudah mulai muncul. Kabarnya besok ini akan kerudu UGM. Wah. ya ngeri-ngeri sedap lah begitu kan, ngeri-ngeri sedap. Tapi bagi kami ya biasa-biasa aja begitu. Dalam konteksnya adalah ya biasa-biasa aja itu adalah ketika orang-orang ingin menunjukkan ijazah aslinya begitu kan ya, malah sudah berapa tahun begitu kan ya tidak dimunculkan oleh pemiliknya sendiri. Tapi kalau orang lain banyak muncul spekulasinya, ini ijazahnya, ini asli, ini ijazah aslinya. Ya
ingat lagi kepada candaan Anies Baswedan, waktu beli dulu begitu kan ya, minta yang asli bukan yang palsu. Ini cerita dari Anies Baswedan begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar yang kemudian ya bagian dari intermezzo untuk nyindir mereka begitu kan. Siapa yang tidak ketawa seperti itu? Kita tunggu saja begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan waktu jadi Menteri Pendidikan emangnya dia nggak ngecek apa ya. Wah ya. Kemudian jadi apa ini ya, semoga Prabowo nggak ngasih tempat buat pengkhianat ini. Ini kan komentar dari netizen. Banyak sekali yang kemudian kritik habis-habisan soal itu. Padahal Anies Baswedan hanya bercerita bagaimana soal dugaan-dugaan ijazah palsu yang kemudian ya sesuai dengan pengalaman mereka. Kok pendukung-pendukung Jokowi yang panik? Kok pendukung-pendukung mereka yang kemudian agak gelisah? Ada apa, bro? Ngeri kan? Jadi saya kira kalau memang asli begitu, nggak usah panik, nggak usah gelisah. Tunjukkan aja di pengadilan, tunjukkan aja kepada publik biar terbantahkan. Tapi soal Anies Baswedan bercerita seperti ini adalah ya cerita mungkin benar begitu, cerita-cerita soal dugaan palsu yang kemudian menganggap bahwa bupati ingin beli yang asli di situ begitu, bukan yang palsu. Jadi ini menarik begitu kan. Ini menarik. Jadi saya kira banyak muncul spekulasi begitu ya. Mungkin ini bagian dari intermezzo dari Anies Baswedan itu sendiri begitu. Siapa yang tidak ngakak ya kan ketika Anies Baswedan bercerita. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Bahkan ada yang mengintar ini, alumnus UGM ada Mahfud MD, ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Caimin, ada Refli Harun. Bapak-bapak sekalian pasti tahu soal pemilik ijazah palsu ini. Tolong bicara yang jujur bangsa Indonesia dan nama baik alma mater kita. Ya kita tunggu saja begitu karena pada kenyataannya pada kenyataannya orang-orang akan melihat begitu benar enggak begitu kan masalah dugaan-dugaan ijazah dugaan ijazah palsu ini begitu kan ya. Jadi saya kira banyak perdebatan yang muncul ya. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah yang aslinya saya kira nggak ada masalah begitu kan ya. Nggak ada masalah. Jadi saya kira ini akan menjadi catatan penting bagi kita bahwa nanti begitu kan nanti ya mungkin akan akan ketahuan siapa pemilik ijazah yang asli dan sebenarnya walaupun ahli forensik sudah mengatakan seperti itu. Jadi saya kira soal dugaan ijazah palsu ini banyak yang kemudian berkomentar karena kemarin itu di pilkada saja ya banyak yang kabarnya menggunakan ijazah palsu. Nah, kalau ada orang yang kemudian lolos terhadap ijazah palsu ini berarti kita dipimpin oleh siapa? Kan itu logikanya. Makanya dengan adanya seperti ini, ayolah kita sadari bersama, tunjukkan kepada publik biar tidak menjadi spekulasi. Buat apa menyimpan itu begitu kan? Kalau benar-benar asli, buat apa menyimpan begitu? Mending sampaikan aja ke publik, ya, biar sampaikan aja ke publik, biar tidak menjadi simpang siur. Jadi artinya saya kira ini banyak perdebatan-perdebatan yang muncul hari ini, ya. Bahkan tidak hanya itu, soal bagaimana seorang Jokowi, seorang Anies Baswedan begitu kan ya, pernah menjadi menteri ya. Apakah karena ingin mengusut tuntas masalah dugaan ijazah palsu lalu kemudian dipecat? Nah, ini banyak sekali lagi muncul narasi-narasi itu dan spekulasi itu begitu. Tapi bagi kami ya silakan begitu kan ya, bongkar masalah dugaan ijazah palsu siapapun orangnya. Tidak hanya yang dituduhkan kepada Jokowi, siapapun begitu kan. Karena di negara kita apa yang tidak bisa dibeli, apa yang tidak bisa dijadikan alat kebohongan begitu kan. Ya, jadi saya kira nampaknya harus benar-benar melihat bahwa situasi dan kondisi di negara kita semuanya bisa dioplos ya. Soal Pertamina saja banyak narasi-narasi dioplos ya. Minyak kita banyak yang yang dikurangi dan sebagainya. LPG juga sama. Artinya di negara kita apa yang tidak bisa? Kalau soal membohongi itu adalah ya banyak jagonya begitu. Ini harus diberantas, betul-betul benar diberantas ya, siapapun orangnya di situ begitu. Jadi
kita ya dengan ada narasi-narasi yang muncul ya kita tunggu saja besok bagaimana dugaan-dugaan ijazah itu. Coba kita baca begitu kan bagaimana soal sindir ya seolah-olah Jokowi dikuliti habis ya oleh Anies Baswedan soal ijazah ini ya. Nih. Beredar video Gubernur DKI Jakarta begitu kan Anies Baswedan yang menyinggung soal dugaan ijazah palsu ya Joko Widodo alias Jokowi di Universitas Gadjah Mada UGM. Bahkan meskipun tidak menyebutkan nama secara langsung, Anies disinyalir menyindir ijazah Presiden Jokowi alias Jokowi ya di UGM. Dalam ceritanya, Anies menyebutkan ada seorang bupati yang diduga memiliki ijazah palsu saat ini. Ya, saat ditanya soal keaslian tersebut, jawaban sang bupati justru mengundang tawa sekaligus tanda tanya. Ada satu bupati yang rupanya diduga ijazah palsu. Saat ditanya mengatakan, kenapa menggunakan ijazah palsu? Loh Pak ya, saya waktu membeli itu ijazahnya asli. Padahal ijazah itu adalah bukan soal membeli atau tidak, tapi ijazah itu sebagai tanda bukti bahwa keluar dari universitas ya, tanda mereka atau siapapun lulus begitu kan ya, dinyatakan lulus di situ begitu. Jadi kalau tidak punya ijazah walaupun kuliah berbagai manapun begitu di kampus apapun ya kalau tidak ada tanda ijazahnya maka dianggap bukan lulusan dia begitu. Ini kan ijazah ini sebagai identitas bahwa kita itu adalah pernah kuliah, pernah lulus ya dan semuanya mengikuti prosedur yang ada. Kira-kira seperti itulah logikanya. Tapi agak lucu begitu. Menyindir nampaknya ingin mengkuliti seorang Mulyono. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.